Life can be heavy, a burden which at times seems unbearable. It's easy to find ourselves overwhelmed, weighed down, or even crushed. Often these struggles come and go, a nuisance, an annoyance, yet sometimes they grab a hold, gripping every aspect of our lives, pulling us down, consuming our hope. It's hard to breathe under the weight of our anxieties. It's difficult to move forward when we're anchored to our worries. But God loves us too much to let us stay this way. He wants to replace our anxiety with hope, our fear with courage, our worries with peace, and our burdens with freedom. In moments when life begins to weigh you down, remember this one simple truth. We serve a faithful God, a God who's offered to carry our burdens and asks us to cast all our cares on Him. Musim makan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Dia pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim makan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Dia pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku,
tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. God, we thank you for the fathers, for the grandfathers, and for all the father figures, for the protectors and providers, for the heroes and leaders, for our mentors and friends. Today we ask you to bless them, to give them wisdom and patience, courage and kindness. We pray for all the sons and daughters to honor their fathers, to remember their wisdom, and to cherish their love. We pray for the fatherless and for those who have brokenness with their father. Show them a father's love through your love. Today, would you care for those who care for us and empower them for their holy purpose? Salam Bapak Ibu, Happy Father's Day. Hari ini kita akan melanjutkan seri khotbah tentang emosi yang merusak pertumbuhan rohani. Dan saya akan melanjutkan tentang minder. Bagaimana kita akan belajar dari Gideon, seorang yang Tuhan tolong untuk menang dari rasa minder atau rasa rendah dirinya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena Alkitab secara gamblang menuliskan berbagai contoh tentang emosi-emosi negatif yang merusak pertumbuhan rohani kami, merusak iman kami kepadamu. Dan hamba berdoa dengan belajar dari Gideon, kami yang mungkin memiliki perasaan rendah diri, perasaan minder, kami boleh menang dan bisa bertumbuh secara rohani.
bisa bertumbuh dalam iman kami kepadamu. Hamba berdoa supaya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kami semua, baik hamba maupun semua Bapak Ibu tanpa terkecuali. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, dalam Alkitab ada begitu banyak contoh tokoh Alkitab yang dipakai Tuhan secara luar biasa, namun mereka bergumul dengan yang namanya minder, bergumul dengan namanya rendah diri. Mereka berperang dengan perasaan itu yang mengganggu pelayanan mereka, mengganggu pertumbuhan rohani mereka, bahkan mengganggu iman mereka kepada Tuhan. Ada contoh Musa di sana, yang karena rasa mindernya, dia menolak panggilan Tuhan karena takut berhadapan atau malu, minder berhadapan dengan kebesaran Firaun. Ada Yeremia yang merasa rendah diri oleh karena usianya yang masih muda. Ada perwira di Kapernaum yang merasa tidak layak berhadapan dengan Tuhan Yesus. Dalam perjalanan hidup saya pun saya mengalami hal yang sama. Saya berhadapan dengan rasa minder yang membuat saya menolak panggilan Tuhan. Sampai saya bertemu dengan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sedang mengalami persoalan yang sama. Bapak Ibu tidak bisa bertumbuh secara rohani. Bapak Ibu tidak bisa bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Karena emosi yang namanya minder atau rendah diri ini mengganggu hidup Bapak Ibu. Hal yang sama terjadi dengan hidup Gideon. Gideon merasa minder, merasa rendah diri karena dia harus berhadapan dengan 135.000 pasukan Midian yang terkenal gagah perkasa dan terkenal hebat. Bagaimana Tuhan membantu Gideon untuk menang dari rasa minder, dari rasa rendah diri. Bagaimana Tuhan menolong dia? Kita akan melihat dalam bagian-bagian ini. Yang pertama, mari kita melihat latar belakang kisah Gideon. Hakim-Hakim 6 ayat 1-6 demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba, atau lembu, atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya, sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Bapak Ibu lihat, orang Israel ditindas oleh bangsa Midian selama 7 tahun. Setiap kali mereka menabur benih, mereka menuai. Apa yang mereka buat itu dibakar. Kalau tidak dirampas gandum mereka. Diambil sehingga mereka kelaparan, mereka kemiskinan. Mereka hidup dalam ketakutan. Karena itu mereka berseru kepada Tuhan. Ini siklus yang terjadi dalam hidup orang Israel. Ketika mereka merasa aman, mereka lari meninggalkan Tuhan. Ketika mereka lari meninggalkan Tuhan, Tuhan mengizinkan mereka disiksa atau dianiaya oleh bangsa-bangsa sekitarnya. Ketika itu mereka mulai berseru dan mereka mendapat hakim atau mendapat pimpinan atau hamba Tuhan untuk memimpin mereka. Dan keadaan mereka aman. Tapi kemudian ketika mereka merasa aman, mereka kembali bersinah dengan ala-ala asing. Bapak Ibu, bukankah itu yang juga terjadi dalam hidup kita? Seringkali ketika kita merasa aman, kita lari meninggalkan Tuhan. Karena itu seringkali Tuhan mengizinkan persoalan terjadi dalam hidup kita, supaya kita kembali kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan mengasihi kita. Dia tidak ingin kita lari jauh. Dia tidak ingin kita tersesat. Dia memukul kita untuk membawa kita kembali kepada jalannya. Yang berikut mari kita lihat panggilan Gideon, Bapak Ibu. Hakim-Hakim 6 ayat 11-12 katakan, kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur, agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya,
Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Bapak Ibu, kisah ini diawali dengan panggilan Tuhan kepada Gideon yang sedang ketakutan, sedang bersembunyi terhadap orang Midian. Gideon adalah seorang pemuda yang tinggal di Ofra. Dia adalah putra bungsu Yoas yang berasal dari keluarga Abiezer. Garis keturunan keluarganya berasal dari suku Manase. Keluarga Gideon bukan keluarga yang kaya, tapi mereka hidup dalam ketakutan karena kelompok Midian akan datang dan mencuri gandum mereka, membuat mereka miskin. Karena itu mereka mencari perlindungan di gua-gua. Ketika Gideon bertemu dengan malaikat Tuhan, Gideon sedang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Dan ini bukanlah satu kebiasaan, tapi harus dilakukan demi menyelamatkan gandum-gandum mereka. Gideon sangat terkejut ketika mendapatkan kunjungan dari malaikat itu. Ketika Tuhan meminta Gideon memanggil dia untuk menjadi hakim, melepaskan bangsa Israel dari orang Midian, Gideon secara langsung menolaknya. Gideon menolak panggilan itu dengan alasan Hakim-Hakim 6 ayat 15. Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Bapak Ibu lihat, reaksi pertama Gideon adalah rasa minder dia, rasa tidak percaya diri dia, rasa kecil. Oleh karena apa? Dia katakan, dengan apa aku akan melepaskan bangsa Israel? Artinya, dia merasa aku tidak punya apa-apa, aku tidak punya kelebihan apa-apa. Itulah rasa minder dia. Aku berasal dari kaum yang paling kecil di antara suku Manase. Dan itu membuat dia merasa minder. Siapa aku? Aku kaum paling kecil di antara orang Manase. Bukan itu saja Bapak Ibu. Dia katakan aku masih terlalu muda Bapak Ibu. Dia merasa rendah diri dan merasa minder. Rasa rendah diri atau minder adalah perasaan tidak mampu, perasaan rendah, dan kecenderungan untuk meremehkan diri sendiri. Dan rasa rendah diri ini muncul dalam diri kita berdasarkan apa kata orang. Mungkin kita alami itu pada masa kecil kita. Apa kata orang tentang kita. Dan apa kata orang tentang kita menjadi bagian yang kita anggap sebagai diri kita. Pandangan kita tentang diri kita dipengaruhi dari pandangan orang lain tentang kita. Dalam kasus Gideon, mungkin orang tuanya sering berkata, kamu jangan macam-macam. Bangsa Midian itu bangsa yang besar, bangsa yang hebat, bangsa yang kuat. Kita ini bangsa Israel, bangsa yang kecil, bangsa yang lemah. Dan itu tertanam bertahun-tahun, paling tidak 7 tahun Bapak Ibu. Ketika Gideon dipanggil, kemungkinan usianya 20-25 tahun. Sehingga paling tidak waktu dia berusia 13 tahun, itu yang terus didengarnya. Bangsa kita bangsa yang lemah. Kamu tidak punya apa-apa untuk berperang melawan bangsa Midian. Kamu masih muda. Kamu berasal dari keluarga, dari kaum terkecil dari antara suku Manase. Dan itu terjadi terus-menerus membentuk pikiran dia, membentuk pandangan dia tentang dirinya sendiri, membuat dia menjadi seorang yang minder dan rendah diri. Bapak Ibu, secara manusia wajarlah jika Gideon merasa hal seperti itu, merasa rendah diri. Ketika Tuhan memanggil dia katakan tidak, oleh karena 3 alasan tadi. Secara manusia wajar Bapak Ibu. Kita pun demikian akan kita jawab kalau Tuhan melakukan itu, memanggil kita untuk menjadi hambanya dalam situasi seperti Gideon. Kita akan merasa rendah diri, kita merasa tidak cukup. Ketika kita mendapat tugas yang besar, rasa minder ini akan menjadi penghalang bagi kita. Penghalang utama untuk kita bertumbuh secara rohani. Menjadi penghalang utama untuk membangun iman kita kepada Tuhan Allah yang Maha Besar. Kalau begitu, bagian yang terakhir. Apa tanggapan Tuhan terhadap rasa minder Gideon? Bagaimana Tuhan menolong dia, melepaskan dia dari rasa minder ini? Ada 2 hal yang Tuhan lakukan. Yang pertama, Tuhan mengingatkan Gideon siapa dirinya di hadapan Tuhan. Yang menarik dalam bagian ini, sebelum Gideon mengemukakan alasannya, mengapa dia menolak panggilan Tuhan dengan 3 alasan tadi, Tuhan memanggil Gideon dengan sebutan pahlawan yang gagah berani. Hakim-Hakim 6 ayat 12 katakan, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani.
Bapak Ibu, nama mempunyai arti yang penting di tengah-tengah orang Israel. Kata gagah berani ini berarti keberanian, kuasa, kekuatan, kompeten, pemberani, kelas atas, perkasa, sangat berkuasa atau kuat. Artinya, Tuhan memandang Gideon sebagai pria kelas atas. Tuhan memandang Gideon sebagai orang yang berkuasa, yang kuat, yang pemberani. Sedangkan nama Gideon dalam bahasa Ibrani berarti penebang atau pemangkas, yang sering diartikan orang yang menebang. Nah, kata Gideon sendiri berasal dari akar kata Ibrani Gidon yang berarti pejuang. Artinya, Gideon adalah seorang prajurit yang hebat, yang mampu memotong, memangkas musuhnya, seorang penjuang yang tangguh yang tidak boleh dianggap remeh. Melalui menyebut nama Gideon dengan sebutan pahlawan yang gagah berani, Tuhan ingin mengingatkan Gideon, itulah identitas dia. Identitas dia di hadapan Tuhan bukan berdasarkan apa kata orang tuanya, apa kata tetangganya, apa kata suku Manase, apa kata bangsa Israel, atau apa kata Midian. Bahkan apa kata dirinya tentang dirinya sendiri. Nah, sehingga dalam bagian ini kita melihat bahwa Gideon menempatkan dirinya sebagai orang yang tidak punya apa-apa, minder oleh karena apa kata orang. Tapi Tuhan ingin mengangkat, kamu itu pahlawan yang gagah berani. Dalam ayat 13, Gideon masih menambahkan deretan rasa rendah dirinya dengan mengatakan apa? Bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi Tuhan membuang kami dan menaikkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Bapak Ibu, Gideon menambahkan lagi, kalau dulu Tuhan melepaskan kami dari Mesir, kenapa sekarang Tuhan menyerahkan kami ke dalam tangan orang Midian? Dan itu membuat dia makin merasa minder. Makin hilang keberaniannya. Makin hilang imannya kepada Tuhan. Bapak Ibu, dengan menyebut nama pahlawan yang gagah berani, Tuhan ingin mengingatkan siapa Gideon di mata Tuhan. Bukan berdasarkan apa kata orang lain, apa kata bangsanya, apa kata orang Midian, apa kata dirinya sendiri, tapi apa kata Tuhan, pahlawan yang gagah perkasa. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Seringkali kita pun seperti Gideon. Kita memandang diri kita berdasarkan apa kata si A, apa kata orang tua saya, apa kata guru saya, bukan berdasarkan apa kata Tuhan. Kalau kita melihat bagaimana Tuhan mati untuk kita di atas kayu salib, darahnya itu tercurah bagi kita dan harga diri kita adalah seharga darah Kristus, maka kita akan memandang diri kita sebagai seseorang yang berharga. Seseorang yang sungguh luar biasa karena betapa mulianya kita sampai Tuhan mau mati untuk kita dan mencurahkan darahnya. Dan itulah yang Tuhan mau dari kita. Kalau kita sedang mengalami rasa minder, ingat, siapa diri kita di mata Tuhan, bukan siapa diri kita di mata orang lain ataupun di mata kita. Kalau kita melakukan ini, kita akan mengubah cara berpikir kita, cara kita melihat diri kita. Kita akan muncul rasa iman, muncul iman kita, dan muncul confident yang asalnya dari Tuhan. Hal kedua yang dibuat Tuhan untuk menolong Gideon menang dari rasa mindernya adalah Tuhan merangkul Gideon dan memberikan rasa percaya diri kepadanya dengan tanda mujizat dari Tuhan. Tanda mujizat pertama adalah tanda bahwa panggilan itu benar-benar datang dari Tuhan sendiri untuk menghilangkan rasa rendah diri Gideon. Apa yang terjadi? Saya baca sebentar. Hakim-Hakim 6 ayat 19. Masuklah Gideon ke dalam lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari seeva tepung. Ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk. Dibawanya itu kepadanya ke bawah pohon tarbantin. Lalu disuguhkannya. Berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah ke atas batu ini dan curahkan kuahnya. Maka diperbuatnya demikian. Dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya, dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat itu dari pandangannya. Maka taulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Bapak Ibu, dengan memberikan api dari tongkatnya dan dengan menghilangnya malaikat itu memberikan
rasa percaya diri bagi Gideon. Imannya mulai bertumbuh, rasa mindernya mulai hilang, bangkitlah rasa percaya dirinya. Bapak Ibu, seringkali kita pun demikian. Ketika kita merasa rendah diri, Tuhan seringkali memberikan tanda-tanda mujizat bagi kita, supaya kita percaya bahwa yang berhadapan dengan musuh kita bukan kita, tapi Tuhan sendiri. Tuhan memberikan kuasanya, memberikan wibawanya bagi kita. Hal yang sama terjadi dalam hidup saya. Ketika saya menerima panggilan Tuhan, Tuhan sendiri memberikan wibawa, memberikan kuasa itu dalam diri saya untuk menjadi hambanya. Bapak Ibu, tanda mujizat berikut yang terjadi atas permintaan Gideon. Hakim-Hakim 6 ayat 36 sampai ayat yang ke-40 Bapak Ibu bisa baca, saya tulis di screen, Bapak Ibu bisa baca bagian ini. Kemudian berkatalah Gideon kepada Allah, "Jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, seperti yang kau firmankan itu, maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering, maka tahulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, seperti yang kau firmankan." dan demikianlah terjadi. Sebab keesokan harinya, pagi-pagi ia bangun. Dipulasnya guntingan bulu itu, dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu, secawan penuh air. Lalu berkatalah Gideon kepada Allah, "Janganlah kiranya murka-Mu bangkit terhadap aku, apabila aku berkata lagi, sekali ini saja. Biarkanlah aku satu kali lagi saja mengambil percobaan dengan guntingan bulu itu. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu, dan di atas seluruh tanah itu ada embun." Gideon sendiri meminta tanda dari Tuhan. Bapak Ibu baca bagian ini. Tuhan memberikan tanda mujizat ini untuk meyakinkan Gideon, menunjukkan kuasa dan kesediaannya untuk membimbing. Panggilan Tuhan tidak bergantung kepada kemampuan Gideon, tapi panggilan Tuhan kepada Gideon bergantung kepada Tuhan sendiri. Bergantung kepada kuasanya, bergantung kepada siapa yang mengutus Gideon, dan bukan kepada siapa Gideon itu. Apa yang Tuhan buat kepadanya membangun rasa percaya diri dia, memangkas rasa mindernya. Bagaimana dengan Anda, Bapak Ibu? Adakah rasa minder di hati kita yang membuat kita menolak panggilan Tuhan, menolak melayani Tuhan, menolak melakukan ini itu dalam pelayanan oleh karena kita tidak percaya diri, oleh karena kita minder, sehingga secara rohani kita tidak bisa menghasilkan buah, secara rohani kita tidak bisa bertumbuh, secara iman kita tidak makin menaik tapi makin menurun. Tiap kali rasa minder itu datang mengganggu pertumbuhan rohani kita, Bapak Ibu ingatlah kisah Gideon. Bagaimana kita harus bergantung kepada Tuhan dan bukan kepada ketidakmampuan kita. Gideon kemudian berhasil mengalahkan 135.000 pasukan Midian hanya dengan 300 tentara saja. Jelas itu bukan pekerjaan manusia, bukan pekerjaan Gideon, tapi pekerjaan Tuhan saja. Bayangkan Bapak Ibu, dari 10.000 pasukan Israel yang siap untuk berperang melawan Midian, turun sampai hanya 300 orang berhadapan dengan 135.000 tentara Midian. Dan mereka berhasil memenangkan peperangan bukan karena Gideon. Bukan karena siapa Gideon, tapi karena siapa Tuhan. Bapak Ibu, saya menutup bagian ini dengan sebuah kisah tentang seorang pria yang pergi ke hutan mencari burung, dan dia berhasil menangkap seekor burung elang bayi. Burung elang ini waktu dibawanya masih benar-benar bayi. Dia membawa pulang ke rumahnya dan menaruhnya bersama-sama dengan unggas, dengan bebek, dengan kalkun, dan memberi mereka semua makan makanan ayam. Walaupun elang itu adalah burung raja, tapi tetap dia diberi makan makanan ayam. 5 tahun kemudian, laki-laki ini dikunjungi oleh seorang naturalis yang menemuinya dan berkata, burung itu bukan ayam. Burung itu bukan bebek, dia bukan unggas. Tapi dia elang. Kenapa kamu memperlakukan dia seperti ayam, seperti unggas? Sang pemilik elang katakan tidak. Itu tetap ayam. Itu bukan elang. Dia memang memiliki sayap yang panjang, dia memiliki tubuh yang besar,
Tapi dia ayam. Dia tidak akan pernah bisa terbang. Karena itu naturalis itu bilang, berikanlah saya kesempatan untuk menjadikan elang ini elang. Oh ya, silahkan. Dia membawa elang ini, menaruhnya di bagian atas, melihat ke bawah, elang ini melihat ke bawah, oh, teman-teman yang tumbuh bersama itu sedang makan makanan ayam. Ada bebek, ada ayam, ada unggas-unggas lain, ada kalkun. Lalu apa yang terjadi? Naturalis itu katakan terbang, turun terbang. Nggak mau, dia cuma lihat, tapi dia kemudian melompat ke bawah dan makan makanan ayam bersama dengan unggas-unggas lainnya. Keesokan harinya naturalis itu katakan, beri saya kesempatan lagi. Tidak, percuma, karena ini adalah ayam. Saya sudah membuatnya menjadi ayam. Kali berikut dia mencobanya lagi, waktu dia diberi kesempatan, hal yang sama terjadi. Elang ini hanya melihatnya dan kemudian turun, makan makanan ayam bersama dengan unggas lainnya, dan kemudian pergi bersama dengan kelompok unggas-unggas lainnya. Bapak Ibu, naturalis ini berusaha untuk melakukannya sekali lagi, membujuk pemilik ayam, pemilik elang tadi untuk meminta satu kali lagi kesempatan. Dia membawa elang ini pergi jauh dari tempat situ, membawanya ke pegunungan, dan dia katakan, kamu adalah elang, jadilah elang, terbanglah. Elang itu masih ragu-ragu, tapi kemudian dia membuat elang itu menatap matahari, dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Seketika itu juga elang yang tadinya bertindak seperti ayam, kemudian merentangkan sayapnya, terbang tinggi dan tidak pernah kembali lagi. Bapak Ibu, meskipun elang ini telah dipelihara sebagai ayam, dia telah dijinakkan seperti ayam, dia tetap adalah elang. Kita semua adalah elang yang berharga di mata Tuhan. Tidak peduli siapapun kita, tidak peduli siapa suara hati kita, suara orang lain di sekeliling kita yang berusaha merendahkan kita dan membuat kita merasa minder. Tidak peduli apa kata orang tentang kita, bangkitlah melawan suara-suara itu. Karena rasa percaya diri kita datang dari Tuhan yang menciptakan kita, yang mengenal kita, yang mati bagi kita dan harganya, harga diri kita seharga darah Kristus. Kita mulia di matanya, kita berharga di matanya, karena itu dia mau mati bagi kita. Bapak Ibu, dari bagian firman Tuhan ini apa yang kita belajar? Khususnya merayakan Father's Day. Sebagai ayah, mungkin Bapak Ibu ada di antara bapak-bapak yang merasa tidak percaya diri menjadi ayah. Merasa punya kekurangan sana-sini. Tapi milikilah confident yang asalnya dari Tuhan. Karena rasa percaya diri kita bukan terletak pada ketidakmampuan kita. Tapi rasa percaya diri kita, identitas kita, berasal dari Tuhan yang menciptakan dan mengasihi kita. Kita lebih berharga dari apapun. Jangan membiarkan perasaan gagal dalam membina rumah tangga, dalam membina anak-anak, dalam membesarkan anak-anak, membuat kita menjadi rendah diri, membuat kita berhenti bertumbuh secara rohani, atau mungkin tidak bertumbuh secara rohani. Saya mengenang papa saya sebagai seorang yang pekerja keras. Dia tidak pernah berhenti bekerja. Seorang ayah yang mengajarkan saya apa artinya kemurahan hati, apa artinya berbagi. Seorang ayah yang hidup jujur, yang punya integritas diri. Seorang ayah yang mengajarkan apa arti mengasihi tanpa kata-kata, tapi melalui semua hasil keringatnya. Bapak Ibu sebagai anak, naikkan ucapan syukur Anda kepada Tuhan jika Anda memiliki ayah yang mempertaruhkan hidupnya untuk membesarkan Anda. Mengucap syukurlah jika dia masih hidup saat ini. Mengucap syukurlah dan hargailah ayah Anda jika dia masih ada, dan bahagiakan dia dengan menghormatinya, menghargainya, menghargai apa yang dikerjakannya bagi Anda. Happy Father's Day. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena belajar dari kisah Gideon. Kami belajar untuk bagaimana Tuhan menolong dia untuk menang, untuk keluar dari rasa minder yang dialaminya. Hamba berdoa untuk semua bapak yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jika ada di antara mereka yang merasa rendah diri, merasa minder, merasa gagal dalam keluarga, dalam membesarkan anak-anak, merasa gagal oleh karena menjadi suami yang tidak seperti diharapkan. Hamba berdoa supaya Tuhan memulihkan rasa percaya diri mereka. Karena rasa percaya diri mereka datang dari Tuhan
Confident mereka datang dari Tuhan. Siapa diri mereka? Bukan apa kata dunia ini, tapi apa kata Tuhan. Hamba berdoa supaya firman Tuhan hari ini membangun rasa percaya diri semua bapak-bapak di seluruh dunia. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, jika ada di antara kami, orang tua, orang muda, anak-anak, perempuan, anak gadis, anak laki-laki, siapapun, jika kami sedang berperang dengan rasa rendah diri, hamba berdoa kebenaran firman Tuhan ini membangun rasa percaya diri kami sekali lagi. Kami berharga di matamu, kami mulia di matamu, karena itu Tuhan mau mati bagi kami di atas kayu salib. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu semua, saya berdoa supaya kebenaran firman Tuhan hari ini menjadi jawaban untuk mereka yang sedang bergumul dengan rasa minder, dengan rasa rendah diri. Kita akan mengakhiri ibadah kita, mari kita tundukkan kepala kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.